penyakit, terutama penyakit degeneratif ini kagak sembuh. Diabetes itu ya. Diabetes kagak sembuh, penyakit jantung kagak sembuh, cancer tidak sembuh, hipertensi tidak sembuh, gagal ginjal tidak sembuh. Apa yang sembuh? Gitu. Paling yang sembuh apa ya? Penyakit infeksi. Sakit mah gitu-gitu lagi, ya kan? Jadi mana yang sembuh? Gitu kan? Yang ada hanyalah memperpanjang masa memundurkan atau Perpanjang usia. Bukan perpanjang usia, memundurkan penyakit lah, agak sedikit agak lega dikit, ntar datang lagi kan ke dokter, habis itu datang lagi ke rumah sakit kan, betul kan? Nggak ada yang maunya kasih obat nih nggak sakit lagi, nggak tuntas. Makanya seorang dokter yang nanti akan ada di dalam slide yang lainnya, seorang dokter Raymond Francis mengatakan, menulis dalam satu bukunya Never Be Sick Again, nggak pernah sakit lagi, karena menggunakan prinsip naturopati supaya nggak sakit-sakit lagi. Bapak Ibu nggak bisa dengan cara medis. Kalau mau sembuh total, Bapak Ibu harus pengobatannya naturopati. Iya, ngantuk sih. Saya kemarin tuh mikir-mikir ya, kalau gimana kita buat kursus dengan dokter Frederick Wawaruntu tentang naturopati, karena beliau ahli naturopati kan, doktor ahli naturopati biomedicine, sudah gabungan dari kesehatan tradisional sekaligus dengan kesehatan modern, bahkan sampai ke molekul. Nah itu keren banget sebenarnya. Saya pengen belajar lebih dalam kepada beliau, tetapi ya kita harus bayar lagi tuh, ya kan. Harus diurus lagi, secara khusus tuh. Nah kalau begitu pusing nih dapetin ilmu itu, ya udah kita bikin sendiri aja, ya kan, kita bikin sendiri. Nah saya mau tanya-tanya sebenarnya apa sih prinsip kerja naturopati. Nah makanya saya keluarin prinsip kerja daripada naturopati, yaitu pertama, identify and treat the causes. Nah, prinsip kerja daripada penyembuhan alami itu, Anda harus mengetahui, mengidentifikasi terlebih dahulu, dan menyembuhkan itu, yang disembuhkan adalah penyebab. Jadi, prinsip kerja naturopati penyembuhan alami adalah menyembuhkan penyebab. Kalau orang bertanya apa bedanya barley dengan pengobatan medis, jawabnya pengobatan medis tidak menyembuhkan penyebab, tapi naturopati menyembuhkan penyebab. Yes! Aplaus untuk Anda. Jadi ini penyebab Bapak Ibu, penyebab penyakit. Nanti kita bahas itu apa penyebab penyakit ya. Makanya ini naturopati. Ya. Apa sih jenis barley itu sebenarnya untuk apa? Ini adalah naturopati. Aplaus untuk Anda. Gitu ya. Kenapa kita harus pakai barley? Karena orang mau sehat. Sehat itu harus alam, harus kembali pada sehat yang sebenarnya. Sehatnya maunya Bapak Ibu adalah sehat sebenarnya atau kelihatan sehat. Nah, yang sehat sebenarnya itu kan katanya, kalau kita lihat di slide-nya Mr. itu kan 15% orang sakit, 15% orang sehat, 70% orang kelihatan sehat. Nah, kira-kira maunya yang kelihatan aja nih, yang sehat sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Anda harus identifikasi dan menyembuhkan penyebab. Nah, baru sembuh sebenarnya. Kalau penyebabnya belum hilang, maka nggak sembuh sebenarnya. Kelihatan sehat. Penyebabnya ada di dalam penyebab penyakit yang suatu ketika akan muncul menjadi penyakit. Nah, itu banyak tuh ya. Mau dijelasin kan?
Yang kedua, Bapak Ibu, tidak menimbulkan masalah itu apa namanya? Do not harm, efek samping atau hal-hal yang mengganggu, merusak racun-racun. Apa namanya? Racun lah ya, lebih kurang seperti itu ya. Detox. Kalau pengobatan medis itu dia bahan apa? Kimia. Dan itu menimbulkan efek lainnya. Sel kita tidak butuh obat itu. Yang butuh obat itu kan cuma sakitnya, ya kan? Rasa sakit. Tetapi bahan-bahan kimia itu nanti akan dibuang lagi kan? Dibuangnya kemana? Ke ginjal. Ya. Nah kadang-kadang nggak terbuang, dibuang lewat keringat. Itu dalam ilmu farmakologi atau ilmu pengobatan, ilmu obat-obat itu kan ada namanya ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran, dikeluarkan lewat keringat, dikeluarkan lewat napas, dikeluarkan lewat air mata, dikeluarkan lewat urin, dikeluarkan lewat BAB, pembuangan ya, dibuang. Nah kalau obat-obatan itu banyak yang nyangkut, ya kan? Nah lama-lama kalau contohnya pakai parastamol, lama-lama nyangkutnya itu di hati, di liver, menyebabkan namanya hepatoma. Hepatoma itu kanker liver. Ada juga yang nyangkut, terutama antibiotik itu nyangkutnya di ginjal. Nah di ginjal menyebabkan gagal ginjal. Nah ada namanya nefrotoksik, itu ginjal, meracuni ginjal. Ada namanya ototoksik, meracuni telinga. Ada neurotoksik, meracuni otak, saraf. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau pengobatan alami maka tidak prinsipnya adalah jangan menimbulkan efek negatif. Dan arti kata menimbulkan sisa-sisa masalah ya, toksin-toksin. Kira-kira Ibu mau sehat dengan menimbulkan masalah atau sehat tanpa masalah? Jawabannya natural. Sehat tanpa masalah. Jawabannya natural. Salah satunya adalah balik. Yang ketiga, prinsip pengobatan naturopati adalah Anda harus menjadi guru. Jadi guru. Nah itulah makanya kenapa kita ini nggak bisa ngasih-ngasih aja produk itu. Kalau obat sakit kepala, beli paracetamol. Sakit gigi, beli Ponstan. Apalagi gatal-gatal, beli apa? Aleron lah, CTM lah, apalah ya kan? Kalau apa lagi gitu? Beli apa? Obat kuat. Suruh beli dipasang, nggak diminum gitu ya. Nggak perlu diajarin, ya kan? Nggak perlu diajarin. Tetapi minum santai barley bukan sekedar minum aja. Itu namanya siapa? Bukan naturopati. Makanya kita perlu ada namanya seminar-seminar seperti ini. Perlu pengajaran, perlu kesadaran, perlu pengertian bagaimana cara hidup sehat. Nah itu. Kalau Mr. siapa namanya? Dr. Frederick, dia punya satu cara namanya good news, ya kan? Kalau saya namanya Ridho Ilahi. Ridho Iram. Bukan Ridho Roma, bukan itu. Itu kepanjangan lah. Kalau good news, God itu G. Open air. Kemudian lagi apa ini? Obey temper, ya kan? Daily exercise. Nah, saya singkat dalam bahasa Indonesianya Ridho Ilahi. R, ruang terbuka, artinya sering gabung di ruang terbuka dengan alam, ya kan? I, ibadah. Nah, itu hubungan dengan Tuhan, ya kan? D apa? Damai di hati. Damai di hati. O, olahraga. Ilahi, istirahat yang lelap. IL. Istirahat lelap. A, air minum yang cukup, ya kan? Air putih. H, hangatkan tubuh di mentari pagi. I, isi tubuh dengan nutrisi santai. Nggak ada yang tepuk tangan. Nah itu diajarin
Bapak Ibu, diajarin bagaimana caranya supaya orang itu paham hidup sehat. Jadi melihat orang itu benar-benar menyembuhkan gitu kan. Nah, diajarin. Seorang naturopati dia ngajarin gitu. Nah, Bapak Ibu nanti ketika prospek itu cerita hal-hal yang seperti itu bisa membangun kesadaran, ya kan, membangun kesadaran. Kalau ke dokter duduk di sini, duduk. Nah, sakit apa? Sakit apa? Oh, sakit kepala. Oh iya. Bahkan kalau sudah senior dokternya, langsung dari pintu langsung keluar diagnosanya, langsung keluar obatnya. Belum nanya ya kan? Oh udah. Oh ya udah tahu. Betul nggak? Belum ngeluh udah tahu ya, belum ngeluh udah tahu. Iya, untungnya saya nggak praktik. Saya udah praktik juga kayak gitu, cuman nggak kayak gitu modelnya. Oh ya sudah lagi. Periksa. Bukan pengalaman. Iya. Dari tampilan. Nah itu makanya sekarang itu orang menggabungkan penyembuhan yang ala naturopati dengan modern itu digabungkan. Contohnya ya saya jadi promosi ini ya, promosi. Ada di luar negeri. Di luar negeri, teman saya itu berobat di Indonesia ini kecewanya, baik di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, aduh antriannya lama banget lagi, apalagi BPJS itu ya, sampai malam nggak selesai. Sebentar aja sama dokternya, kita udah nunggu dari pagi ya kan, habis waktu ya kan. Nah kalau di luar negeri kita itu diperiksa habis tidak bayar loh, sampai ketemu, sampai diajarin, sudah setuju dengan harga yang murah, sembuh lagi. Nah bayarnya murah, keren banget kan. Nah itulah itu. Di mana? Itu jadinya promosi. Nah sekarang gantikan pekerjaan yang ada di luar negeri itu dengan Anda menjadi naturopati dengan menggunakan Bali. Ini menjadi solusi seperti itu, tetapi ya perlu sedikit ilmu. Kayaknya ini waktu kita mau diburu-buru begitu keluar ilmu ya. Ada orang yang memburu. Oke, yang keempat adalah treat the whole person. Kita itu mengatasi, menterapi orang itu, kita melihat secara utuh. Udah selesai ya Pak doanya? Belum. Ntar lagi. Treat ya, menangani orang itu secara utuh. Menyeluruh. Kulit, kasih obat kulit. Sakit mata, kasih obat mata. Nggak sembuh orangnya, cuma gitu-gitu doang. Cuman yang sakit aja yang disembuhin. Apalagi kalau datang ke rumah sakit, bagian ini pindah lagi, bagian ini pindah lagi, ke dokter itu lagi, ke dokter itu lagi, dokter seminggu, sebulan untuk mencari penyakit aja nggak tahu, ya kan? Belum ketemu lagi penyakitnya. Nah, jadi dikasih apa? Dikasih obat mual, dia dikasih obat pusing, dia kasih obat tidur. Itu doang. Ya kan? Vitamin. Ini mau nyembuhin atau ngapain sih? Nah, kalau seseorang yang berpikir secara menyeluruh, dia akan treat the whole person. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, orang sakit itu karena 3 faktor. Faktor pikiran, faktor lingkungan, dan faktor makanan. 3 hal itu tanyakan. Di mana tinggalnya, bagaimana keadaan polusinya, air, tanah, dan udara, dan seterusnya, gadget, dan seterusnya, ditanyain semua ya kan. Pokoknya lingkungannya. Lingkungan fisik, lingkungan emosional, lingkungan apalah ya. Pokoknya ada pasti saling mempengaruhi Bapak Ibu. Makanan juga demikian. Apa yang dimakan? Kebiasaan makannya gimana? Apa yang sehari-hari dilakukan? Kemudian berpikirnya gimana? Istirahatnya bagaimana? Dan seterusnya. Karena semua itu saling mempengaruhi, membuat orang ini. Nah, bagaimana penanganan orang? Kenapa? Contohnya ya. Orang bilang minum ini kok nggak sembuh-sembuh sih? Nah, contoh itu. Bapak Ibu tahu nggak bahwa bukan hanya faktor kasih makan obat lalu orang itu sembuh, itu bukan begitu. Karena manusia itu multifaktor ya, sangat banyak, kompleks sekali faktor yang ada pada dirinya. Jangan bingung kalau dia belum sembuh Bapak Ibu, belum sembuh kenapa?
Karena mungkin ada faktor-faktor yang ada dalam dirinya belum mendukung kesembuhannya. Faktor pikiran terutama ya. Faktor pikiran terutama. Nah ini. Kemudian ini prinsip daripada naturopati ini adalah mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah. Jangan sampai sakit. Makanya never be sick again. Kemudian apa? Support healing power of the body. Mendukung penyembuhan. Nah ini yang sebenarnya ketika Anda sudah mengeluarkan sumber-sumber penyakit dari tubuh Anda, maka Anda telah membiarkan tubuh Anda itu dan akan sembuh dengan sendirinya. Akan Anda biarkan tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Akan Anda jadikan tubuh Anda sebagai dokter terbaik bagi tubuh Anda. Itulah prinsip pengobatan naturopati. Anda menyembuhkan diri Anda sendiri. Karena the best doctor, dokter terbaik itu adalah tubuh Anda sendiri. Kecerdasan yang paling cerdas, dokter yang paling tinggi ilmunya di seluruh dunia ini adalah tubuh Anda sendiri. Makanya Anda berikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka Anda sembuh dengan sendirinya. Lausudu itu Anda. Ini kata Ibnu Sina ya, bapak kedokteran juga ya, dari Islam atau dari Muslim. Avicenna. Kata Avicenna apa? Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tidak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahu, maka ada jalan keluar. Kenapa tidak ada jalan keluar? Karena kita tidak tahu. Nah, sekarang saya kasih tahu. Bagaimana orang sakit? Nah, kita kalau ingin tahu sehat, kita sembuh dari penyakit, maka kita tahu bagaimana proses menjadi sakit. Nah, proses menjadi sakit ini ada faktor pikiran atau faktor yang tidak terlihat, kemudian ada faktor makanan, apa yang kita masukkan dalam tubuh, kemudian ada faktor tempat tinggal kita, interaksi kita dengan lingkungan kita. Lingkungan sehat atau tidak sehat, makanan sehat atau tidak sehat, pikiran sehat atau tidak sehat. Ya, ada faktor di dalam diri, apa ada faktor yang dimasukkan ke dalam tubuh, nutrisi, dan ada faktor yang berinteraksi dengan diri kita. Ini yang mempengaruhi seseorang. Sebenarnya itu pengaruhnya ada dari sisi apa saja? Energi, informasi, frekuensi, dan materi. Kalau berkaitan dengan pikiran, ini lebih banyak ke informasi dan frekuensi, kemudian menghasilkan energi. Kalau pikirannya positif, maka dia akan memberikan energi positif. Kalau pikiran negatif akan menghasilkan energi negatif. Makanan yang tidak benar akan menghasilkan energi negatif. Informasi negatif dalam tubuh kita, frekuensinya juga, dan menghasilkan materi-materi yang merusak tubuh kita. Jadi waktu itu saya terkejut juga ya. Ada seorang dokter, dia bilang, apa yang kita makan itu sebenarnya memberikan informasi kepada tubuh kita, bahkan kepada keturunan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan, walaupun sebesar biji beras pun itu masuk ke dalam tubuh kita, membawa informasi dan mempengaruhi tubuh kita. Salah-salah makan, salah-salah kita memasukkan ke dalam tubuh kita, itu berarti kita telah mencetak kesalahan dalam kehidupan kita. Ya, karena dia akan mempengaruhi seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, ini yang terlihat dan tidak terlihat nih, materi ini ada organik dan anorganik yang akhirnya menjadi organisme. Nah, ini kaitannya dengan Sante Barle ya, Sante Barle. Sante Barle dinyatakan oleh Yoshi Ide Hagiwara berdasarkan penelitiannya disebut sebagai makanan terlengkap ya, makanan terlengkap yang spektrumnya sangat yang luas. spektrum paling luas, dapat dimanfaatkan oleh semua umur mulai dari bayi sampai orang tua. Nah, sebentar ini lihat nih. Dari bayi sampai orang tua ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat.
Di santai barley Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada vitamin, ada mineral ya, ada enzim, ada flavonoid, ada polisakarida, ada klorofil, ada apa lagi? Asam amino, ya kan? Ada serat. Antioksidan. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu. Nah, manusia ini kita ini manusia diciptakan Tuhan ini adalah alam, betul nggak? Kita alam, betul nggak? Kita alam atau bukan alam? Kita makhluk kan? Makhluk itu adalah alam. Kalau bukan makhluk apa? Tuhan. Selain makhluk ya Tuhan, pencipta. Kita diciptakan makhluk. Yang menciptakan apa? Khalik, pencipta, Tuhan lah. Ya kan? Nah kita ini alam, cuman kita alam kasar nih. Makhluk kasar, makhluk bertubuh kasar. Ada makhluk halus, ya kan? Nah, yang kita bahas adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bukan dedemit, genderuwo, bukan. Bukan wewe gombel, bukan. Nah, Bapak Ibu, ini belajar, cuman manusia ini hebatnya adalah manusia ini kita mau belajar dulu. Nah, ini manusia ini Bapak Ibu, kita ini kalau ilmu kedokteran barat dia mempelajari tubuh fisik saja. Fisik ya, fisik. Nah, maka dipelajari itu anatomi. Anatomi ini struktur tubuh. Dari kepala sampai kaki. Lekuk-lekukannya semua, tulang-tulangnya semua, garis-garisnya dipelajari, ada namanya semua tuh. Pusing itu belajarnya kan. Kemudian mempelajari cara kerja masing-masing bagian tubuh. Bagian organ-organ tubuh. Namanya fisiologi. Dan kemudian mempelajari lagi struktur sampai halus di bawah mikroskop. Sampai ke sel-sel. Namanya histologi. Mempelajari lagi interaksi bahagian-bahagian itu dalam cairan-cairan tubuh. Namanya biokimia. Jaringan belum? Biokimia. Hah? Jaringan belum? Jaringan itu sel tadi yang halus-halus tadi. Nah, mempelajari lagi cara kerja obat. Nah, farmakologi itu cara kerja bahan-bahan kimia masuk ke dalam tubuh sampai dia biokimianya bagaimana sampai kepada histologinya, semua gabung-gabung lah ilmunya itu semua, ya kan? Jadi anatomi, biokimia, fisiologi pelajari semua, ya kan? Jadi fisika, ilmu fisika, tapi fisika orang hidup, ya kan? biologi manusia, ya kan? Nah, fisika dan biologi menjadi fisiologi. Nah, jadi mumet. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang ini kita mempelajari itu, ternyata Bapak Ibu, kita ini manusia ini, Bapak Ibu, adalah alam semesta. Kita ini adalah alam semesta. Alam semesta kecil. Nah, ini manusia nih ya. Tetapi ini secara fisik ya, secara fisik kita ini strukturnya ini whole body terdiri daripada sistem-sistem. Berapa macam sistem? Banyak banget. Nah, sistem pernapasan, reproduksi, sistem pencernaan, apalagi? Sistem pernafasan, peredaran darah. Nah, sistem-sistem ini bergabung membuat kita menjadi manusia utuh. Menjadi manusia itu utuh. Nah, kalau manusia itu ada nyawanya, dia disebut dengan hidup. Kalau ada nyawanya disebut dengan Mati. Kalau mayat hidup ya lain lagi. Nah, mayat itu kalau saya dulu di kedokteran itu belajar di bedah itu ya, namanya kadaver. Mempelajari bagian-bagian itu ya. Nah, itu mempelajari strukturnya Bapak Ibu. Nah, begini bagian tubuh itu. Tetapi kalau dia hidup, dia bekerja. Kalau dia mati, itu gambar aja seperti barang-barang aja, benda-benda. Tapi kalau dia hidup, nah berarti ini bukan hanya mati, bukan hanya struktur, tapi dia apa yang membuat dia hidup. Berarti inilah dia ada faktor lain. Tidak bisa dilepaskan faktor yang hidup ini terhadap penyakit. Nah, sekarang kita nggak belajar itu dulu, nanti ya berat. Nah, kita mempelajari ini secara fisik nih, fisika.
Nah, fisika gini. Cuman Bapak Ibu, kalau pengobatan kedokteran, orang diobati dengan cara orang mati. Cara orang mati gimana? Maksudnya adalah benda-benda mati, zat mati. Bahan kimia kan zat mati, betul ya? Materi mati, bahan anorganik, ya kan? Itu dia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sementara kita ini makhluk hidup nih, biologis. Nah, makanya bukan tidak nyambung, tetapi tidak kompatibel, tidak cocok. Dia hanya cocok. Ada korelasi, tetapi tidak tuntas, Nggak matching. Karena ini manusia ini lengkap banget, utuh, ya kan? Nah sekarang kita gabungkan antara hidup dan makhluk hidup dan benda-benda mati ini. Nah, gini Bapak Ibu. Ini ada apa nih? Apa nih? Galaksi. Oke, di galaksi ini ada apa? Bintang-bintang. Ada bumi. Sekarang di dalam tubuh kita ini apa? Ada. Ada mineral. Iya. Seluruh tubuh kita ini adalah bagian-bagian yang merupakan zat-zat. Dan zat-zat itu adalah unsur-unsur. Ada namanya dulu waktu kita sekolah tabel periodik unsur, betul ya? Tabel periodik unsur dalam ilmu kimia. Sebenarnya dalam tabel periodik unsur itu adalah seluruh unsur alam semesta, dan itu ada di dalam tubuh kita. Ada nggak dalam tubuh kita? Ada. Nah, karbon ada nggak dalam tubuh kita? Dari mana datangnya karbon? Dari yang kita makan. Dari mata turun ke hati, itu namanya jatuh cinta. Dari apa yang kita makan. Karbon datangnya dari matahari, dari bintang-bintang. Dari bintang-bintang. Hidrogen juga sama, dari bintang-bintang. Oksigen dari mana? Dan seterusnya. Jadi dari bintang-bintang inilah yang menjadi bahan-bahan ini, mineral. Coba Bapak Ibu, dari bintang, tahu nggak Bapak Ibu penciptaan bumi bagaimana? Dulu ketika Big Bang, membesar menjadi galaksi-galaksi, jadi bintang-bintang, bintang bertabrakan semua menjadi satu, namanya bumi. Iya, planet-planet bintang-bintang itu jadi planet mendingin, dia menjadi bumi. Bumi itu adalah gabungan seluruh bintang-bintang, seluruh alam semesta. Disitulah ditanam tanaman yang Anda makan itu. Santai barley. Dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Jadi seluruh unsurnya ada dalam diri kita. Lalu kemudian dikasih tanah itu, tanaman diciptakan Tuhan, maka dari situ tumbuh untuk makanan buat kita. Kita dari tanah makan tanah juga. Ya, unsur-unsur tanah. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Makanya kita ini diputer. Nah, di sini ada mineral. Nah, kita lihat ada 17 macam mineral di dalam Santai Barley. Betul? Dari mana datangnya? Dari makanan yang ada di dalam tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh di tanah yang tinggi unsur hara. Dari tanah aluvial. Dari mana tanah aluvial? Dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dari mana isinya? Dari perut bumi. Magma. Bumi, Bapak Ibu, berasal dari bintang-bintang semuanya. Jadi Anda adalah alam semesta itu. Mineral. Ada kalsium untuk unsur tulang Anda. Ada fosfor. Fosfor itu apa? Fosfor itu kapur, ya kan? Iya kan? Ada magnesium. Ada selenium, ada zat besi. Zat besi, Bapak Ibu, Anda itu adalah besi. Anda adalah besi. Iya kan? Apalagi sebutlah semuanya itu ada di dalam tubuh Anda, Bapak Ibu. Ya, tetapi bukan besi karatan. Ada bukan besi apa namanya itu? Besi bekas itu ya, bukan. Madura itu. Madura.
Nanti marah orang Madura ngomong Madura. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, lihatlah di sini ada semua. Lalu vitamin itu apa sih vitamin? Vitamin itu adalah, nah dari sini, ini mineral ini zat mati ya, zat tidak hidup, oke? Kemudian enzim ini zat hidup. Seluruh makhluk hidup yang biologis ada enzim. Ada tumbuhan ada enzim. Di dalam hewan ada enzim. Dalam tubuh kita ada enzim. Kenapa? Karena ini adalah dia merupakan pekerja daripada tubuh kita. Makanya kalau tidak ada enzim dalam tubuh kita ya mati kita, karena nggak ada yang kerja. Yang menciptakan bahan-bahan yang ada dalam tubuh kita itu, yang mengurai dan segala macam, membentuk apapun itu dalam tubuh kita, itu namanya enzim. Enzim. Nah begitu Bapak Ibu, enzim ini bekerja membuat apa? Dia nanti bekerja, ini penggabungan ya Bapak Ibu. Mineral ini zat tidak mati, yang mati, kemudian zat hidup. Ini antara hidup dan mati nih vitaminnya. Dia tidak mati, dia juga belum tidak hidup juga nih kan. Flavonoid udah mengarah lebih kepada hidup ini nih. Tetapi mirip-mirip vitamin juga. Nah, ini bekerja semua Bapak Ibu sebagai pekerja-pekerja nih. Contoh ya kan. Kalau enzim semuanya membersihkan, enzim membersihkan tubuh, contohnya membersihkan sel, itu ibaratnya dia adalah seperti insenerator atau apa namanya, mobil apa, truk sampah yang besar itu ya, truk sampah yang besar nih. Apa namanya, kalau vitamin itu adalah yang tukang apa namanya, tukang masukkan sampahnya, tukang angkutnya. Kalau mineral itu apa, yang tukang sapunya. Nah, jadi sudah ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini yang bekerja pada tubuh kita, bekerja secara keseluruhan. Nah, flavonoid ini adalah ini adalah memiliki, contohnya polifenol ya, polifenol. Ini sebenarnya berkaitan dengan cahaya matahari. Nah, pencahayaan, cahaya. Makanya bermacam-macam warna. Kita disarankan makan makanan, tumbuhan atau buah-buahan yang bermacam-macam warna, yang berwarna, ya kan? Contohnya kalau kunyit, kunyit putih, gitu kan, kunyit yang kuning, gitu kan. Itu mengandung apa sih? Kurkumin, mengandung antosianin contohnya. Polifenol ada di blueberry contohnya ya. Warnanya agak gelap-gelap, ada warnanya terang juga kan. Itu adalah antioksidan. Antioksidan. Kenapa antioksidan? Jadi gini, kalau matahari itu mengenai apa namanya, tumbuh-tumbuhan, maka terjadilah proses apa namanya, fotosintesis. Jadi lengkap banget Bapak Ibu ya. Cahaya matahari, udara, hujan, apalagi angin. Ya, jadi kalau kita bernapas, tarik napas, kita menarik apa? Oksigen. Keluar napas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Bergantian dengan tumbuhan. Tumbuhan dia menarik napasnya, apa yang ditariknya? CO2. CO2 dia tarik. Dia yang keluarkan O2. Oksigen. Simbiosis mutualisme antara kita dengan tumbuhan. Lalu cahaya matahari mengenai mereka, dia menyerap air, maka terjadilah namanya fotosintesis. Kalau warnanya hijau namanya klorofil, Bapak Ibu. Makanya luar biasa sekali, ini adalah apa namanya, suatu kombinasi ada di alam semesta ini. Makanya penyembuhan terbaik itu adalah alam. Nah, ini hidrogen, oksigen, nitrogen. Nitrogen ini adalah zat kosmik untuk menciptakan kehidupan. Kemudian dengan karbon, gabungan ini, contohnya ketika napas, bagaimana pohon itu bisa menjadi keras, Bapak Ibu? Pohon dia tumbuh dari biji, dia tarik air dari bawah, lalu dia bernapas. Bernapasnya jadi tubuhnya tambah besar, tambah keras dia. Menjadi batang yang keras, coba jadi kayu, coba. Ada yang kayu sekeras besi juga, ya kan? Kayu besi namanya. Kayu besi. Coba kita lihat, di situ ada karbon, ada nitrogen, protein. Nah, itulah dia unsur kehidupan, adalah asam amino. Asam amino itu adalah unit terkecil daripada protein. Itulah yang menciptakan DNA kita. DNA kita yang mengatur
aturan keseluruhan tubuh kita yang menciptakan akhirnya bagaimana keadaan tubuh kita sehat, sakit, tinggi, rendah, kulit putih, kulit sawo matang, kulit hitam, bagaimana bentuknya, seluruhnya diwujudkan di sini, dicetak di DNA, kemudian diwujudkan menjadi tubuh yang utuh. Nah sekarang seluruh unsur itu ada di Santai Barley. Aplaus. Maka naturopati, penyembuhan yang paling alami adalah penyembuhan dari alam. Dan alam yang terbaik adalah alam yang paling bersih, alam yang paling lengkap nutrisinya, yang sudah apa adanya diciptakan oleh Tuhan. Dan semuanya ada di dalam Santai Barley. Santai Barley. Lanjut. Sudah. Saya pikir sudah selesai. Sudah memang. Nah di sini Bapak Ibu, di Santai Barley, mari kita lihat fakta-fakta tentang Santai Barley. Nah, bercerita seperti ini Bapak Ibu, ini bercerita filosofis. Saya berasal menjelaskan dengan latar belakang yang lengkap. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, manusia terdiri dari ruh, manusia terdiri dari jiwa, manusia bagaimana bekerja dan seterusnya, sehingga masalahnya ada hubungannya dengan pikiran dan seterusnya, ada hubungannya dengan asam amino. Cara kerja keseluruhan tubuh kita yang ada 500 juta kuadriliun per detik reaksi biokimia tubuh kita. Itu terjadi begitu sangat lengkap. Yang dibutuhkan sebenarnya hanyalah Anda berikan suplai nutrisi terbaik buat tubuh Anda, maka dia akan menyehatkan dengan sendirinya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda mengatur tubuh Anda sendiri, aktivitas Anda dengan good news tadi atau ridho ilahi tadi. Nah, kalau itu dilakukan, maka jelas Anda akan sehat, sembuh dari berbagai macam penyakit. Nah, ini ditemukan oleh siapa namanya? Yoshide Hagiwara. Hordeolum vulgare, satu-satunya tumbuhan di bumi yang dapat memberikan dukungan nutrisi sejak lahir hingga usia tua. Saya nggak tahu kenapa saya jadi seorang MLM sekarang nih, networker. Saya kan seorang dokter. Nah, tetapi ketika saya kuliah dulu, memang saya memang ingin jadi seorang idealis itu. Kalau saya mungkin tidak idealis, maka saya praktek aja. Yang penting saya dapat duit kan. Punya pasien banyak, ya kan, dari pagi sampai malam. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Bagaimana orang itu sehat, itu benar-benar sehat, ya kan? Bagaimana orang bisa mendapatkan pendidikan, terdidik, mengerti dengan kenapa dia harus makan ini, kenapa harus minum ini dan itu. Kalau dokter tidak akan kasih tahu itu, kenapa harus minum obat itu. Wah, kelamaan nanti nggak ada pasien nanti kan. Kelamaan satu orang di 1 jam, 2 jam, pasien lagi nunggu hilang, ya kan. Nah, jadi sakit apa? Langsung ke obat. Obat selesai. Jadi nggak menyembuhkan, tapi bagaimana mengejar uang secepat-cepatnya, betul nggak? Jangan marah ya sama saya. Mohon maaf nih, teman sejawat. Tetapi memang dokter seperti itu sebenarnya dia dipanggil dokter, kan tidak dipanggil nama ya kan? Panggil saya dok, panggil dokter. Nah, kenapa dipanggil dokter? Karena dokter itu dia harus berpikir mulia dan berjiwa mulia, membantu banyak orang, ya kan? Kalau tidak seperti itu dia berbisnis. Kayak sekarang. Sekarang saya berbisnis, tapi saya pengen mulia juga. Nah, Bapak Ibu, nah dukungan nutrisi itu yang ada di Santai Barley ini mengandung spektrum luas vitamin esensial, mineral, asam amino, enzim, klorofil, fitonutrien, semuanya penting untuk membangun organ dalam dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat lagi. Jadi mempelajari ini sungguh menakjubkan, sangat menakjubkan sekali Bapak Ibu. Oh, ini tak bisa dilanjutkan? Oh, bisa. Saya tidak usah menjelaskan ini ya, karena ini berkaitan dengan kurikulum vitae. Kita foto dulu bentar, foto sekali. Masa difoto terus, setiap acara difoto. Setiap acara difoto, itu juga yang difoto. Kita lanjut aja nih. Setiap acara video itunya itu juga difoto lagi. Betapa dasarnya Tuhan sudah menciptakan berbagai macam jenis-jenisnya sesuai dengan kebutuhan. Ada vitamin C, ada vitamin E, beda-beda ada vitamin, namanya vitamin. Tetapi macam-macam jenisnya Bapak Ibu. Keren banget ya. Dan masing-masing itu berbeda-beda supaya tersebar semuanya. Nah, ini
Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu menjadi orang kaya gampang aja, ya kan? Yaitu Anda menjadi mempelajari tubuh Anda sendiri karena ada di dalam tubuh Anda nikel, ya udah tambang nikel kan? Batu bara, batu bara. Tadi ada. Saya lihat nikel, oh ini bisa tambang nikel. Enggak lah, canda. Canda. Nah Bapak Ibu jadi ini buru-buru nih. Yang baru ya belum tahu. Oh, mencegah sekalian. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau dipelajari satu-satu cara kerjanya luar biasa banget dan apa manfaatnya Bapak Ibu sangat-sangat luar biasa ya. Karena kadang-kadang orang buat satu bahan aja dijual satu bahan itu juga mahal, ya kan? Padahal satu macam nih, ini kan semua sudah lengkap semua ya. Oh, ini berapa macam ini? Ya, contoh iodin nih, iodin. Iodin ini kan penting untuk orang ngatasin gondok, ya kan? Gondok. Yodium ya? Iodium. Nah, ini berkaitan dengan pertumbuhan, kecerdasan dan seterusnya. Metabolisme tubuh, panas, dingin, tidak panas, dingin. Ya, ini berkaitan dengan itu semua. Iodin, contoh. Nah, ini kobalt berkaitan dengan saraf itu, ya, saraf. Saraf ya. Apa? Kalau polip di hidung itu ada polip di hidung. Jadi mineralnya yang mana gitu? Oh, mineralnya yang mana? Mau ambil mineralnya yang satu di sini. Nah, polip, ntar aja Bu ya. Polip itu di hidung ini pertumbuhannya tuh ada seperti ada Hidung. apa kayak gambar ini. Bukan. Tulang rawan. Kadang-kadang yang mana yang polip nanti. Ini contoh ya. Ini hidung. Jadi kalau polip hidung itu minum ini bisa sembuh nggak dok? Nah, ini hidung. Ini bagian dalam ya, bagian dalam nih, bagian dalam hidung. Bagian dalam ya. Nah, di sini tumbuh kayak begini nih. Nah, itu polip. Ya. Ada tumbuh di situ suatu di jaringan longgar berisi cairan. Nah, Bukan sinus ya? Bukan sinus ya? polip. Bukan beda. Sinus sama Kalau polip beda. sinusitis lain lagi. Nah, itu kuliah kedokteran dulu. Gitu. Kuliah kedokteran nih. Kalau kita ya. Apa ini? Ini luar biasa. Ilmu dari dokter awal. Nah, kalau polip polip Kalau lagi. sinusitis itu beda lagi Sinusitis. ya. Ini orang nih. Mata. Anggaplah Bu Ona. Saya belum. Ah, di sini nih, di sini. Ini namanya sinus. Ini sinus maxillaris namanya. Maxillaris. Ini sinus sphenoidalis. Ini sinus ethmoidalis. Nah, ya gitu-gitu. Nah, nggak usah dihafal ya. Nah, itu kalau di sini Bapak Ibu, di sini terjadi umpamanya aliran udara yang mampet nih sini nih. Cairan nggak keluar dengan baik, masuk bakteri di situ, dia terjadilah infeksi di sini, peradangan di sini, warnanya hijau bau. Nah, itu namanya sinusitis. Kalau diketok-ketok nyeri, itu tandanya sinusitis. Jadi harus diirigasi, dikeluarkan, disedot. Kalau nggak disedot, ya apa namanya dia punya pus atau tidak pus? Apa namanya? Nanahnya ya numpuk di situ harus dibuang. Kasih antibiotik. Itu dibuangnya dengan operasi dok. Ya disedot, di suction. Oh, disuction. Pakai alat apa ya? Tapi apa itu keturunan ya? Keturunan deh. Bukan. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, ini coba kita lihat di sini manfaatnya begitu lengkap, disediakan tidak obat ini ya. Jadi kalau disebut obat satu-satu. Makanya kalau naturopati itu penyembuhannya menyeluruh, tidak satu-satu. Menyeluruh. Cuman kalau ditanya
bisa nggak untuk ini? Ya, ini sering bertanya, bisa nggak untuk itu, bisa nggak untuk ini, bisa nggak untuk itu. Ini kan sudah ada semua nih. Yang menyembuhkan itu adalah tubuh Anda. Tinggal atur pikirannya, makanannya, cara tidurnya, sehatnya, berat badannya diatur dengan ridho ilahi, ya kan, atau dengan good news, ya kan. Kalau saya namanya ridho ilahi bertindak hijrah. Nah, kepanjangannya. Nah, itu Pak, nutrisinya adalah santai, maka beres tuh penyakit-penyakit, ya kan? Tubuh menyembuhkan diri sendiri ya. Tubuh menyembuhkan di sini, karena saya sudah katakan tadi bahwa sumber penyembuhan itu apa atau naturopati itu prinsipnya adalah membiarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini ada vitamin, Harus dikasih nutrisi nanti kan. multivitamin, enzim, Enzim. asam amino dan seterusnya. Nah, ini kan banyak ya kalau dibahas, waktunya yang nggak cukup. Jadi jelas sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa prinsip penyembuhan naturopati atau penyembuhan alami itu adalah sangat cocok dan sangat sesuai untuk kesehatan yang menyeluruh dan sempurna. Ada di Santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.